Halo Sobat Ginjal, selamat sore. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Dimas, di acara Podcast Ginjal pada sore hari ini. Seperti biasa, podcast kita kali ini akan membahas tentang materi yang menarik, yang sebelumnya mungkin belum pernah diketahui oleh Sobat Ginjal sekalian. Pada sore hari ini, podcast kita berjudul Status Gizi pada Pasien Transplantasi Ginjal. Apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki? Nah, sebelumnya sudah hadir bersama saya di sini dua narasumber kita dari bidang ginjal hipertensi dan juga dietitian, yaitu Dr. Maruhum Bonar Hamarbun, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Sobat Ginjal. Sehat selalu. Kemudian yang kedua, bergabung bersama kita juga Ibu Triani Kresnawan, DSN MKes dari dietitian kita. Selamat sore, Bu Tri. Selamat sore, Dr. Dimas. Sehat-sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Selamat sore, Sobat Ginjal. Iya, baik. Sebelum memulai diskusi kita hari ini, mungkin kita juga akan sedikit membahas tentang transplantasi ginjal sebetulnya. Mungkin dari Sobat Ginjal sendiri agak kurang awam sebenarnya bahasa transplantasi ginjal itu apa. Mungkin Dr. Bonar bisa membantu menjelaskan sedikit, Dok, transplantasi ginjal seperti apa. Baik, terima kasih Dr. Dimas. Jadi, kalau ditanya apa itu transplantasi ginjal adalah memindahkan organ yang sehat kepada orang yang sakit, terutama ya ginjalnya ya, karena transplantasi ginjal. Dan biasanya transplantasi ginjal itu dilakukan kalau memang pasien itu sudah mendapatkan kondisi gagal ginjal, sehingga fungsi ginjalnya kita katakan sampai 0 lah ya, sehingga dia membutuhkan ginjal yang baru. Dan ginjal yang baru itu harus didapatkan dari ginjal yang sehat, tidak boleh ginjal yang sakit. Itu kira-kira. Oh gitu, baik ya, Dok ya. Jadi terkait tema kita sore ini, Dok, sebetulnya seberapa penting sih, Dok, status gizi itu untuk daya tahan tubuh pasien transplantasi ginjal itu, Dok? Ya, makasih Dr. Dimas. Jadi memang nutrisi itu menjadi bahan yang harus dipertimbangkan secara umum ya, bahwa makanan, katakanlah makanan yang menjadi asupan orang yang mengidap gagal ginjal maupun yang sudah melakukan tindakan transplantasi ginjal harus diperhatikan dengan baik. Mungkin mayoritas masalah yang didapatkan di dalam pengelolaan transplantasi ginjal adalah nutrisi sebenarnya. Kenapa? Karena memang orang pasca transplantasi ginjal akan meningkat, ada proses peningkatan dari katabolik namanya, katabolisme dari tubuh pasien yang sudah dilakukan transplantasi ginjal, terutama protein dan kalori ya biasanya. Nah, kalau misalnya kebutuhan protein kalori yang dibutuhkan itu kurang, biasanya lemak di dalam tubuhnya yang dipecah ya. Dan itu yang kadang-kadang menjadi problem kronik di kemudian hari. Itu yang harus dipertimbangkan oleh kita. Makanya kadang-kadang kita harus mengevaluasi secara reguler ya, Bu Tri ya. Mungkin bisa tiap minggu dalam bulan-bulan pertama sampai bulan ketiga, sehingga katabolisme yang diharapkan seimbang itu bisa terjaga dengan nutrisi atau asupan yang diberikan kepada pasien tersebut. Cukup kompleks ya, Dok, sebetulnya. Ya, sangat kompleks. Cuman mungkin sebelum kita sampai ke topik itu, mungkin dari Sobat Ginjal sekalian juga masih bingung kadang. Ada beberapa sering mendengar istilah malnutrisi. Nah, sebetulnya malnutrisi itu ada yang bilang kayak mirip kekurangan gizi, Dok. Apa betul, Dok, malnutrisi itu identik sama kurang gizi? Ya, secara umum memang pendapat orang awam mengatakan kalau malnutrisi itu artinya kurang gizi gitu ya. Sebenarnya kelebihan gizi juga sebenarnya termasuk malnutrisi juga ya, Bu Tri ya. Itu yang sering persepsi masyarakat kurang tepat untuk menilainya ya. Jadi kalau kita contohnya bayi gemuk tuh orang bilang wah anaknya sehat ya, sebenarnya nggak sehat itu. Nggak sehat ya. Sama kalau kita analogikan dengan pasien pasca transplant ya. Pasca transplant itu karena katabolismenya tinggi sehingga kebutuhannya juga tinggi gitu. Nah, nanti kalau misalnya sudah berlangsung lama transplantnya, biasanya makannya jadi makin meningkat gitu ya. Dari kurang nutrisi menjadi kelebihan nutrisi. Itu juga sama. Itu juga menjadi malnutrisi karena kelebihan berat badan bermasalah, kurang nutrisi atau malnutrisi yang rendah pun itu juga masalah pada pasien pasca transplant. Baik, Dok.
Jadi harus diingat ya Sobat Ginjal bahwa sebetulnya malnutrisi tidak identik dengan kurang gizi. Tapi yang seperti Dokter Bonar jelaskan tadi, kelebihan gizi pun atau misalnya obes itu juga bisa kita katakan dia malnutrisi ya Dok ya. Baik. Nah sebetulnya gimana sih Dok angka kejadiannya di RSCM itu sendiri Dok? Untuk malnutrisi ini bagi pada pasien transplant. Ya kebetulan data yang pastinya saya nggak punya, mungkin nanti Bu Triani akan menambahkan ya. Tapi memang kalau dilihat ya, kalau data yang kita punya itu rata-rata yang kurang gizi ya, yang kurang gizi itu berapa persen? 9%. 9% ya. Sedangkan yang Status gizi baik itu sekitar 47% ya. Yang gizi lebih juga ada itu ya. Malah lebih tinggi nih. Malah lebih tinggi ya. Nggak, maksudnya lebih tinggi dari yang kurang. Nah, dari yang kurang ya. Jadi memang data yang dikumpulkan itu sangat bervariasi dan biasanya memang yang under atau yang kurang nutrisinya mungkin lebih sedikit ya untuk pasca transplant. Mungkin nanti Bu Tri akan menjelaskan. Baik, terima kasih Dokter Bonar atas penjelasannya tadi. Kemudian kita beralih ke Bu Tri di sini sebagai dietitian kita. Jadi tadi menyambung Bu apa yang dijelaskan Dokter Bonar sendiri. Sebetulnya ada nggak sih cara kita untuk melakukan screening pada pasien-pasien transplantasi ginjal ini, terutama terkait screening gizi ini Bu? Iya. Terima kasih Dokter Dimas. Untuk pasien transplantasi dan pasien-pasien lainnya juga sebenarnya screening gizi itu diwajibkan ya pada pasien-pasien yang baru masuk ke rumah sakit, termasuk pasien transplant tentunya. Nah, screening gizi ini untuk mendeteksi pasien ini berisiko malnutrisi atau tidak berisiko malnutrisi, atau sudah malnutrisi, kira-kira seperti itu Dokter Dimas. Jadi di rumah sakit ini, di RSCM khususnya, kita menggunakan screening gizi yang dinamakan MST, Malnutrition Screening Tool. Di sana bisa menilai pasien ini benar-benar berisiko malnutrisi, sedang atau tinggi atau rendah. Tetapi pasien transplant ini kan nanti diberikan obat penurunan imunitas. Jadi pasien-pasien dengan penurunan imunitas itu termasuk vulnerable patient yang harus mendapat perhatian dan langsung di-assess oleh dietitian. Langsung di-assessment. Baik Bu, vulnerable patients maksudnya pasien yang rentan ya Bu Iya, ya? betul. Yang rentan untuk terkena berbagai macam penyakit karena kondisinya menurun. Oke, baik. Nah terkait pertanyaan Dokter Bonar tadi nih Bu, sama penjelasan Dokter Bonar tadi, berarti dari angka kejadian malnutrisi di RSCM kita juga terutama yang gizinya baik masih cukup banyak ya Bu ya. Tadi yang undernutrition kan sedikit ya, sekitar 9% ya Bu ya. Iya. Jadi khususnya pasien transplant, kami tentunya selalu menilai ya status gizinya. Jadi pada saat bulan pertama pasca transplant, kami mempunyai data dari kurang lebih 81 pasien transplant. Itu ternyata sebagian besar memang status gizinya baik, 47%. Tapi sebagian lagi 44% itu justru status gizinya lebih. Dan 9% tadi sudah dikatakan oleh oleh Dokter Bonar, pasien itu berstatus gizi kurang. Jadi tujuan dari intervensi gizi atau penata laksanaan diet pada pasien transplantasi tentunya pertama, kita mengoptimalisasi status gizi. Jadi yang kelebihan ya kita normalkan begitu ya untuk jangka panjang. Terus kemudian yang kurang kita improve, kita perbaiki sampai normal. Targetnya berkisar antara indeks massa tubuh 20 sampai maksimal 25. Kira-kira seperti itu Dokter Dimas. Baik Bu, jadi prinsipnya yang lebih dikurangi, yang kurang dilebihkan ya Bu. Betul. Sampai mencapai indeks massa tubuh yang normal. Normal, betul. Terus kemudian selain itu mungkin tujuan dari intervensi gizi juga menjaga jangan sampai pasien itu hiperlipid, kemudian hiperglikemi, kemudian juga tentunya mempercepat penyembuhan. Kira-kira itu Dokter Dimas. Baik, jadi kolesterolnya dijaga jangan sampai tetap tinggi, Betul. gula darahnya juga dijaga jangan sampai tinggi ya Bu ya. Karena kan ada efek samping juga dari obat-obatan. Ya betul. Saya juga pernah baca nih Bu terkait pasien-pasien transplantasi ginjal ini. Ada yang mengatakan butuh penyesuaian diet ya.
Iya. Tadi saya sempat dengar di awal, Bu Tri sempat bilang sekitar 1 bulan pasca transplant itu harus ada penyesuaian diet. Itu maksudnya gimana sih, Bu? Iya, terima kasih Dokter Dimas. Jadi begini, jadi pada saat pasien itu post transplant hari pertama, 2, 3 ya, selama dirawat lah sampai 1 bulan atau 1,5 bulan untuk mencapai tujuan tadi ya, maka pasien biasanya diberikan cukup kalori, kemudian proteinnya tinggi, lebih tinggi dari kebutuhan orang normal tentunya. Jadi berkisar antara 1,3 gram per kilogram berat badan. Kemudian lemaknya juga tidak terlalu tinggi, berkisar antara kurang dari 30%. Kemudian cukup karbohidrat dan cukup air tentunya, karena post transplant apabila fungsi ginjal baik, maka cairan juga harus balance begitu. Harus banyak minum. Harus banyak minum ya, Dokter Bonar ya. Dokter Bonar mau menambahkan mungkin, Dok? Ya, mungkin itu yang menjadi perhatian kita juga ya. Ya. Di samping makanan yang banyak itu ya minumnya juga cukup. Karena memang pada saat 1 bulan pertama ya, itu kan katabolismenya sangat tinggi ya. Jadi proteinnya dibutuhkan tinggi, kalorinya dibutuhkan tinggi, airnya pun dibutuhkan tinggi. Itu kencing bisa sampai lebih dari 3 liter sehari kalau orang normal yang setelah transplant. Jadi memang benar-benar orang gizi itu harus perhatian benar ya kepada pasiennya. Kalau enggak, bisa itu yang terjadi, bisa kelebihan atau kekurangan. Karena yang dikeluarkan banyak juga. Iya. Ya kadang-kadang pasien tuh sebelum transplant itu kan dari hemodialisis gitu atau dari CAPD baru transplant. Dan diet sebelumnya tuh kan pembatasan air. Nah, kalau misalnya tidak dijelaskan, tidak diberikan konseling atau edukasi, maka pasiennya masih ingat-ingat diet yang lama. Itu kadang-kadang jadi kurang ya. Iya. Jadi makanya itu pentingnya waktu penyesuaian selama 1 bulan itu Iya, ya. betul. Terutama pasien-pasien yang sebelumnya CAPD atau hemodialisis kemudian pindah ke transplantasi ginjal. Betul. Nah, kemudian beralih ke Dokter Bonar nih, Dok. Pertanyaan sebelum kita menutup podcast kita pada sore hari ini. Jadi kan ada, Dok, beberapa pasien transplantasi ginjal setelahnya ternyata ada reaksi penolakan nih, Dok. Ada beberapa walaupun tidak banyak. Apakah status gizi berperan, Dok, terhadap timbulnya penolakan itu, Dok? Secara umum sih tidak ya. Karena proses penolakan itu bukan karena nutrisi, tapi karena ada proses lain yaitu imunologi atau non-imunologi. Dan biasanya yang non-imunologi nggak terlalu terkait dengan makanan. Jadi memang nanti pada saat dia terjadi penolakan, biasanya kita anggap itu sebagai penyakit ginjal kronik sebelumnya. Jadi sama dengan diet, mungkin sedikit membatasi protein mungkin ya. Tapi nggak selalu sih, karena pada saat 1 bulan pertama dia tetap membutuhkan protein yang cukup tinggi ya. Tapi tetap harus ada monitoring ya, Bu Tri. Ya, mungkin jangka panjang ya. Monitoring yang lebih ketat kali dibandingkan yang normal, kira-kira begitu. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Sekali lagi sebelum kita menutup podcast ginjal hari ini, terima kasih sebelumnya kepada Bu Tri dan Dokter Bonar sudah bersedia hadir di podcast kita sore hari ini. Jadi sebelumnya saya sedikit merangkum bahwa status gizi itu cukup penting pada pasien transplantasi ginjal, di mana status gizi itu bisa ada yang kita sebutnya malnutrisi, ada yang gizinya kurang, ada yang gizinya lebih. Nah, selama 1 bulan pasca transplantasi ginjal itu kita sebaiknya menyesuaikan dietnya agar mencapai berat badan yang ideal atau sesuai dengan indeks massa tubuh. Bila yang gizinya kurang kita lebihkan, bila gizinya lebih kita kurangkan sesuai dengan target yang akan kita capai. Nah, sebelum menutup podcast ginjal kita sore ini, seperti biasa nih, Dokter Bonar ada yang mau disampaikan, terutama masalah pantun ya, Dok? Iya, aduh ini karena kita sudah menjadi budaya ya pantun ini. Jalan-jalan ke Dufan, naik bis bersama kawan. Asik. Bapak Ibu yang sudah transplant, jangan lupa tetap jaga berat badan. Siap. Terima kasih Sobat Ginjal. Salam sehat. Terima kasih Sobat Ginjal.